Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat. Nah, untuk memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nanti dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Materi kita yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Materi pertama yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran, menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Sebelumnya telah saya bagi kelompok kelas kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti tolong kalian koordinasi kelompoknya masing-masing agar memperhatikan apa yang saya sampaikan nanti dan memahami apa yang saya sampaikan. Untuk absensinya nanti akan saya share di grup pembelajaran kita nanti, dan apabila ada pertanyaan dari materi saya nanti juga dapat dipertanyakan melalui grup pembelajaran kita. Dan untuk kelompoknya nanti ada tugas diskusi untuk kalian, yaitu dari materi kita, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya utarakan melalui materi-materi kita nanti. Materi pertama kita yaitu apa yang terjadi jika sumber daya alam habis, dan lalu apa hubungan kelangkaan sumber daya alam dengan kebutuhan. Kita memasuki materi yaitu pertama, langka atau scarce adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Kelangkaan ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Ada beberapa faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama yaitu ada keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam telah banyak tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda memenuhi kebutuhan manusia, namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya saja minyak bumi, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Yang kedua itu ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Jadi manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya saja penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan banjir bahkan tanah longsor. Maka dari itu apabila kita menebang pohon, alangkah baiknya kita menanam pohon kembali atau melakukan penghijauan terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat itu ada peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam menyediakan sarana kebutuhan tersebut. Contohnya saja seperti pemerintah dan pengusaha telah bekerja keras untuk menyediakan rumah melalui fasilitas KPR, rumah susun, namun demikian masih banyak masyarakat dari kita yang belum memiliki rumah. Itu diakibatkan karena pertumbuhan penduduk di Indonesia sangatlah tinggi. Apa yang bisa kita lakukan apabila sumber daya alam di Indonesia ini punah? Jadi, skala prioritas kebutuhan adalah daftar tentang berbagai macam kebutuhan yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting dan mendesak hingga yang tidak perlu dipenuhi. Yang kedua itu ada berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, kita harus benar-benar memanfaatkan sumber daya itu dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya yaitu kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan memengaruhi keberlangsungan hidup atau kehidupan. Kebutuhan manusia
itu terbagi antara beberapa bagian. Yang pertama itu ada kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya. Itu terbagi menjadi 3, itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka mengakibatkan terganggunya keberlangsungan hidup atau kehidupannya. Contohnya itu seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih bisa ditunda setelah kebutuhan primer itu telah terpenuhi. Contohnya saja seperti lemari, televisi, jam tangan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Contohnya ini seperti perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan menurut waktunya. Nah, kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contohnya itu seperti makanan bagi orang lapar, obat bagi orang sakit. Yang kedua itu kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan yang bisa ditunda. Contohnya yaitu seperti asuransi dan tabungan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan untuk fisik manusia. Contohnya itu seperti makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Dan kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan untuk mental manusia. Contohnya seperti agama, pendidikan, dan kasih sayang. Selanjutnya itu ada kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perorangan, yaitu seperti contohnya sabun, handuk, dan sebagainya yang harus dipenuhi perorangan yang dibutuhkan oleh individu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan kolektif. Nah, kebutuhan kolektif ini yaitu kebutuhan bersama atau masyarakat. Contohnya itu seperti rumah ibadah, jalan, dan sekolah. Selanjutnya itu ada faktor penyebab keberagaman kebutuhan manusia. Itu ada beberapa. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada tingkat pendidikan, yang ketiga ada lingkungan tempat tinggal, keempat ada kemajuan iptek, kelima ada tindakan pendekatan, selanjutnya ada status sosial dan perbedaan selera. Jadi keberagaman tersebut macam-macam. Keberagaman tersebut berbeda juga pemenuhan kebutuhannya, seperti jenis kelamin. Contohnya berbeda jenis kelamin itu cara pemenuhannya untuk memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhannya itu pun berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memperoleh kebutuhan dengan jalan menentukan pilihan setepat-tepatnya. Nah, jenis tindakan ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tindakan ekonomi rasional, yang kedua ada tindakan ekonomi irasional. Nah, tindakan ekonomi rasional ini dilandasi pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah tindakan dengan pemikiran menguntungkan akan tetapi kenyataannya tidak menguntungkan. Selanjutnya itu ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Nah, ada beberapa jenis motif ekonomi. Yang pertama tuh ada motif memenuhi kebutuhan, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, motif sosial, dan motif memperoleh penghargaan. Yang selanjutnya ada prinsip ekonomi, adalah usaha dengan mengorbankan tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal mungkin. Jadi tindakan ekonomi dapat harus seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Nah, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Jadi ada beberapa prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua ada mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan baku. Yang ketiga ada menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Yang terakhir itu hemat biaya produksi. Selanjutnya itu ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama itu ada menyalurkan barang dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tempat. Nah, yang kedua ada menempatkan perusahaan di antara produksi dan konsumen. Yang ketiga ada memberikan layanan dengan baik. Yang keempat ada menggunakan sarana distribusi murah. Selanjutnya itu ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, yaitu yang pertama ada membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, yang kedua ada membeli barang dengan kualitas baik, yang keempat membeli sesuai rencana, dan yang terakhir skala prioritas.
Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini, dan setiap kelompoknya tadi ada tugas yang awal telah saya berikan, itu kalian diskusikan. Nah, apabila kurang jelas atau dari materi saya atau kurang dipahami, nanti dapat dipertanyakan di grup pendidikan kita, pembelajaran kita nanti. Dan nanti tugas kelompok kalian yaitu pertama memberi tanggapan atas pertanyaan saya tadi, dan yang kedua adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Dan untuk absensinya nanti akan saya share di grup pembelajaran kita nanti. Untuk akhir pertemuan kita, saya sampaikan bahwa apabila kita tidak mampu menjaga alam kita, maka alangkah baiknya kita jangan merusaknya. Nah, kita menjaga alam kita, maka alam pun akan melakukan hal yang sama. Untuk kalian tetap jaga kesehatan, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.